Hai, selamat sejahtera kepada semua penonton Nusantara TV. Kembali bersama saya lagi di Nusantara TV. Hari ini kita akan membahas PPSH-41 pistol mesin sepanggil. Dalam bahasa Rusia adalah senjata ringan Soviet yang didesain oleh Georgy Spanggil sebagai alternatif yang murah dan sederhana terhadap PPD-40. Nama sebutan yang paling biasa disebut adalah Petesha dari 3 huruf awalan PPSH-41 dan juga disebut Papasha yang bererti ayah. PPSH adalah sebuah senapang mesin ringan yang terisi oleh magazin dan penembakan selektif yang menggunakan baut terbuka dan aksi block base. Terbuat hampir seluruhnya oleh besi yang ditempa, PPSH-41 dapat diisi maupun dengan magazin kotak atau magazin drum dan menembakkan 7,62 kali 25mm peluru pistol Tokarev. PPSH-41 digunakan dengan luas dalam pertempuran selama Perang Dunia Kedua dan Perang Korea. Itu merupakan salah satu senjata infanteri dunia pertama dalam angkatan bersenjata Soviet selama Perang Dunia Kedua. Sebanyak 6 juta PPSH-41 telah diproduksi di dalam bentuk Type 50 buatan China. Masih dipakai oleh orang-orang Vietnam Vietcong hingga akhir 1970-an. Di era Perang Vietnam dan Amerika, PPSH tersebut masih digunakan oleh pasukan ketenteraan yang tidak teratur. Perang Dunia Kedua. Senjata baru diproduksi dalam jaringan kilang di Moskow dengan anggota parti lokal tingkat tinggi dibuat langsung bertanggungjawab untuk memenuhi target produksi. Beberapa ratus senjata yang diproduksi pada bulan November 1941 dan 155,000 lainnya dilakukan selama 5 bulan ke depan. Pada musim semi 1942, pabrik PPSH memproduksi sekitar 3,000 unit per hari. Angka produksi Soviet untuk 1942 menunjukkan bahawa hampir 1,5 juta unit yang diproduksi. PPSH-41 adalah contoh klasik dari desain yang disesuaikan untuk produksi massa. Contoh lain dari desain masa perang seperti senapang mesin ringan M3, MP40, PPS dan stand. Bahagian-bahagiannya tidak termasuk laras bisa diproduksi oleh tenaga kerja yang relatif tidak terampil dengan peralatan sederhana yang tersedia di garasi perbaikan mobil atau kedai timah. Membebaskan pekerja lebih terampil untuk tugas-tugas lain, PPSH-41 menggunakan 87 komponen dibandingkan dengan 95 untuk PPD-40, dan PPSH dapat diproduksi dengan perkiraan 5 ke 6 jam mesin, kemudian direvisi menjadi 7 ke 3 jam dibandingkan dengan 13 ke 7 jam untuk PPD. Produksi per barrel sering disederhanakan dengan menggunakan barrel peluru untuk 7,62mm M1891 Mosin Nugget. Laras senapang dipotong setengah dan 2 barrel PPSH dibuat dari itu setelah mesin ruang untuk peluru senapang mesin ringan Soviet 7,62mm. Setelah Angkatan Darat Jerman menangkap sejumlah besar PPSH-41 selama Perang Dunia Kedua, sebuah program dilembagakan untuk mengkonversi senjata tersebut jadi peluru senjata mesin ringan Jerman standard 9mm. Parabellum Wehrmacht secara rasmi mengadopsi PPSH-41 yang terkonversi sebagai MP4. PPSH-41 yang tidak dikonversi ditunjuk sebagai MP717 dan disuplai dengan amunisi 7,62 kali 25mm Mauser, identik secara dimensi dengan 7,62 kali 25mm Mauser, tetapi sedikit lebih lemah. Buku manual berbahasa Jerman untuk pemakaian PPSH yang ditangkap dan dicetak, serta PPSH-41 menderita masalah dengan magazin drum yang rapat diandalkannya. Awalnya terbuat dari logam. Timah yang hanya 0,5mm itu rawan untuk dikonversi oleh mengarahkan kemencitan. PPSH juga relatif mahal untuk memproduksi dan cukup lambat untuk mengisi. PPSH-41 sebahagian besar digantikan oleh magazin kotak sederhana yang hanya memegang 35 peluru. Meskipun sebuah magazin drum yang ditingkatkan yang terbuat dari 1mm
Timah Lebat yang diperkenalkan pada tahun 1944. PPS, sebuah senapang mesin yang lebih sederhana yang kemudian diperkenalkan di Soviet pada tahun 1943, meskipun tidak menggantikan CPSH-41 selama Perang Dunia Kedua. Lebih 5 juta senapang mesin ringan PPSH diproduksi pada akhir Perang. Soviet sering membekalkan Pelleton dan kadang-kadang seluruh kompani dengan senjata tersebut, memberi mereka kekuatan senjata jarak pendek yang sempurna. Ribuan lainnya dijatuhkan di belakang garis musuh untuk melengkapi formasi partisan untuk mengganggu jalur kepasukan Jerman dan komunikasi mereka. Sampai di sini sahaja video untuk kali ini, dan terima kasih kerana menonton. Serta jangan lupa like, komen, share dan subscribe kepada sesiapa yang belum subscribe. Dan jangan lupa menekan tombol loceng agar tidak ketinggalan dengan info video yang lebih menarik.